Cerita ini diperlihatkan dengan keheningan yang menyelimuti wilayah pegunungan alam Gu terasa begitu menyesakan. Seolah-olah udara pun menolak untuk mengalir setelah celah spasial terakhir yang ditinggalkan klan Hun tertutup rapat. Ribuan prajurit klan Gu berdiri mematung di antara reruntuhan formasi, menatap langit kelabu dengan tatapan kosong. Mereka klan yang menganggap diri mereka sebagai penjaga ketertiban dunia baru saja dirampok di rumah mereka sendiri. Xiaoyan berdiri di tengah lapangan yang retak. Tinjunya terkepal begitu kuat hingga darah mulai merembes dari sela jarinya. Setiap kata dari Hun Tiandi tentang setengah bulan dan ayahnya berdenyut di kepalanya layaknya genderang perang. Setengah bulan lagi, pegunungan Burial Sky. Xiaoyan menggumam parau. Matanya berkilat dengan amarah dingin yang bisa membekukan api. Di langit, Gu Yuan tidak bergerak sedikit pun selama beberapa menit. Jubah megahnya sedikit compang-camping akibat badai energi tadi. Di belakangnya, 3 tetua abadi klan Gu, Gu Dao dan rekan-rekannya hanya bisa pasrah. Mereka baru saja menyadari bahwa klan Hun telah menyembunyikan taringnya begitu dalam. Kemunculan Nihility Devouring Flame sebagai Du Sheng Bintang 9 telah menghancurkan segala kalkulasi kekuatan yang mereka miliki selama ini. Tak lama kemudian, Lei Ying dan Yan Jin mendekat. Cincin penyimpanan mereka memancarkan cahaya darurat yang bergetar hebat. Setelah memindah informasi spiritual yang masuk, wajah kedua pemimpin klan besar itu berubah menjadi seputih kertas. Klan Lei, giok kuno kami telah dicuri. Desis Lei Ying dengan nada yang tidak percaya. Klan Yan juga skenarionya persis sama. Pengkhianatan dari orang dalam yang paling dipercaya. Tambah Yan Jin dengan suara berat yang mengandung keputusasaan. Oh, Gu Yuan akhirnya menoleh matanya menunjukkan rasa lelah yang luar biasa. Hun Tiandi tidak sedang menggertak sambil menyerang kita di sini. Dia mengirimkan unit-unit elit untuk memicu mata-mata yang sudah dia tanam selama ratusan tahun di klan kalian. Dia telah memenangkan ronde ini bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mari kita bicara di dalam. Lanjut Gu Yuan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Jika kita tidak bersatu sekarang, benua ini hanya akan menjadi peternakan bagi klan Hun. Rombongan itu bergerak menuju aula besar klan Gu. Atmosfer di dalam ruangan tersebut begitu berat, seolah-olah setiap pilar aula memikul beban nasib seluruh benua. Gu Yuan duduk di kursi tertinggi menatap aula yang suram itu dengan kejujuran yang menyakitkan. Hun Tiandi benar, ucap Gu Yuan pelan. Kesalahan terbesarku adalah keraguan-raguan 1000 tahun yang lalu. Jika aku lebih tegas saat berperang habis-habisan dengan klan Hun, sejarah akan tertulis berbeda. Sekarang kita semua sedang membayar harga dari ketidakpedulian itu. Aula itu hening. Xiaoyan hanya diam, tidak ingin menghakimi masa lalu yang tidak ia alami. Namun, ia merasakan kepahitan yang mendalam. Aliansi antar klan kuno ini dulunya hanyalah kepura-puraan diplomatik, dan kini mereka dipaksa bersatu oleh rasa takut akan pemusnahan. Nihility Devouring Flame telah melahap klan Tunling. Bagi mereka klan kuno seperti kita, hanyalah mata air garis keturunan untuk memperpanjang usia klan Hun, ujar Gu Yuan dengan nada membunuh. Kita tidak punya pilihan. Kita harus membentuk aliansi total. Klan Gu, klan Lei, dan klan Yan, dan aliansi Sky Mansion milik Xiaoyan. Kita harus bergabung atau mati satu persatu. Yan Jin menjilat bibirnya yang kering. Masalahnya mereka sudah memiliki 7 dari 8 keping Gyo. Jika rumah Dewa Kuno Tosia terbuka dan Hun Tiandi mencapai tingkat Daudi, aliansi sekuat apapun akan menjadi debu di depan jari-jarinya. Seketika seluruh mata di aula tertuju pada Xiaoyan. Fokus mereka bukan lagi pada kekaguman, melainkan pada kepingan terakhir yang ia pegang, giok kuno klan Xiao. Pamanku, aku tahu resikonya bagi dunia. Xiaoyan berbicara dengan suara yang tenang, namun bergetar oleh emosi. Tapi aku tidak akan membiarkan ayahku menderita lebih lama lagi. Aku harus menyelamatkannya apapun harganya. Ketegangan memuncak. Lei Ying dan Yan Jin tampak ingin bicara. Mungkin untuk meminta Xiaoyan menyerahkan giok itu demi keamanan bersama. Namun Gu Yuan mengangkat tangannya menghentikan spekulasi tersebut. Ia tahu bahwa memaksa Xiaoyan saat ini hanya akan membuat pemuda itu berbalik melawan mereka.
Kita akan menyerbu pegunungan Buril Sky dalam setengah bulan. Putus Guyuan tegas. Kita tidak akan menyerahkan giok itu secara cuma-cuma. Kita akan merebut kembali 5 kepingan yang mereka curi. Di tengah perencanaan strategi yang intens, Xiaoyan tiba-tiba menatap Guyuan dengan tatapan penuh selidik. Pamanku, ada satu hal lagi. Nama Xiao Xuan, apakah ada metode rahasia dalam klan kuno untuk membangkitkan fragmen jiwa dari makam surgawi? Nama itu memicu riak emosi di wajah para tetua. Xiao Xuan adalah legenda yang hampir menghancurkan klan Hun sendirian. Guyuan panjang. Xiao Xuan saat ini hanyalah sisa energi yang terikat pada hukum makam surgawi. Membangkitkannya di dunia luar adalah sesuatu yang mustahil menurut hukum alam saat ini. Melihat kekecewaan di wajah Xiaoyan, Guyuan terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Namun, makam surgawi adalah tempat yang aneh. Aku bisa mengirimmu masuk ke sana sekali lagi sebelum pertempuran di pegunungan Buril Sky dimulai. Pergilah temui dia. Jika ada orang yang tahu cara mengalahkan klan Hun di titik terkuat mereka, orang itu adalah Xiao Xuan. Xiaoyan mengangguk mantap. Harapan baru muncul di hatinya karena makam surgawi tempat di mana ia akan mencari kunci terakhir untuk memenangkan perang yang mustahil ini. Di atas pegunungan sunyi klan Gu, beberapa sosok berdiri tegak menatap ke arah titik kosong di langit. Mata mereka seolah mampu menembus tabir ruang dan waktu. Melihat kembali pada sosok-sosok legendaris yang pernah mengguncang Central Plains ribuan tahun silam. Ekspresi para tetua klan Gu nampak rumit. Ada rasa hormat sekaligus kesedihan yang mendalam. Xiaoyan, makam surgawi seharusnya hanya dibuka setiap 20 tahun sekali. Berdasarkan hitungan waktu, masa pembukaannya masih cukup lama. Ujar Guyuan sambil menautkan kedua tangan di belakang punggung. Ia menoleh ke arah Xiaoyan dan melanjutkan. Namun, demi situasi ini, aku akan menggunakan kekuatan penuh untuk merobek celah di makam surgawi. Ingatlah, jangan tinggal lebih dari 1 tahun di dalam sana, atau hukum makam surgawi akan menolak keberadaanmu secara paksa. Kasih atas bantuan pamanku, jawab Xiaoyan dengan anggukan mantap. Dia tahu 1 hari di dunia luar setara dengan 5 hari di dalam sana. Waktu setengah bulan yang diberikan klan Hun sangatlah sempit. Namun di dalam makam surgawi, ia akan memiliki waktu yang jauh lebih luang untuk berdiskusi dengan leluhurnya. Tanpa membuang waktu, Guyuan merentangkan tangannya. Energi alam bergejolak hebat. Suara siulan angin yang memengkakkan telinga terdengar saat ruang di depan mereka terdistorsi secara ekstrim. Sebuah retakan hitam pekat perlahan terbuka memancarkan aura kuno dan sunyi yang menusuk tulang. Cepat masuk dan kembalilah dengan selamat, seru Guyuan. Xiaoyan menepuk lembut bahu Suner untuk menenangkannya, lalu melesat seperti meteor ke dalam kegelapan celah tersebut. Begitu ia masuk, retakan itu menutup rapat, meninggalkan dunia luar yang penuh ketegangan. Di dalam makam surgawi, kabut tebal dan keheningan abadi menyambut Xiaoyan. Ia mendarat di udara, menghirup aroma kesunyian yang familiar. Terakhir kali ia ke sini, ia hanyalah seorang Douzun yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Sekarang ia kembali sebagai penguasa puncak benua Daudi. Kekuatan spiritual tingkat negara surgawi miliknya meledak keluar memindahi ribuan mil dalam sekejap. Kecepatan Xiaoyan kini tak tertandingi. Badai makam surgawi yang dulu sangat mematikan baginya, kini hanya terasa seperti embusan angin sepoi-sepoi. Ia hanya butuh waktu 1 jam untuk mencapai wilayah dalam perjalanan yang dulu memakan waktu berbulan-bulan. Di sebuah area, puing-puing yang kacau, sosok Sain Siwi Dao yang ditakuti sedang duduk di pilar batu. Namun, begitu ia merasakan tekanan dahsyat mendekat, ia segera menghunus pedang darahnya. Namun begitu ia mengenali wajah Xiaoyan, pedang itu terjatuh dan tertanam di batu. Kau bocah klan Xiao dari waktu itu? Sain Xiaowidiao ternganga, tak percaya perbedaan kekuatan Xiaoyan dulu, dan sekarang seperti bumi dan langit. Sadar akan status Xiaoyan sebagai keturunan Xiao Xuan, Sain Xiaowidao segera berubah menjadi sangat sopan, dan menawarkan diri menjadi pemandu menuju makam terdalam. Dengan bantuan Sain Xiaowidao, Xiaoyan melewati wilayah-wilayah yang dihuni tubuh energi tingkat tinggi tanpa hambatan.